Ribosom adalah salah satu organel yang berukuran kecil dan padat di dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom dan 35% protein ribosom yang disebut dengan ribonukleoprotein atau RNP. Selanjutnya, ciri-ciri dari ribosom. Yang pertama, berbentuk seperti butiran kecil dengan diameter sekitar 20-22 nanometer. Yang kedua, terdapat pada seluruh sel hidup termasuk sel hewan, sel tumbuhan, eukariotik, dan prokariotik. Yang ketiga, organel sel paling terkecil. Yang keempat, bisa dijumpai terdapat di retikulum endoplasma kasar dan tersebar di sitoplasma. Yang kelima, ribosom menghasilkan protein. Dalam ilmu biologi, sintesis protein memiliki tahapan transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses penyalinan kode genetik DNA sebagai blueprint kehidupan yang salinannya berupa mRNA, messenger RNA, atau RNA duta. mRNA akan mengalami proses penerjemahan menjadi protein struktural dan fungsional. Sel merupakan unit fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Di dalam struktur sel, terdapat satu inti sel yang disebut nukleus. Nukleus ini mengandung suatu genom yang keseluruhan informasi genetik yang terangkai dalam kromosom suatu organisme. Setiap kromosom mengandung untai panjang DNA yang dikemas bersama dengan protein yang disebut histon. Di dalam untai panjang DNA terdapat gen. Gen merupakan suatu urutan DNA spesifik yang mempunyai instruksi dalam pembuatan protein. Saat dimulainya proses transkripsi, DNA yang mengandung gen akan teruntai dan diawali dengan menempelnya RNA polimerase yang berfungsi sebagai mesin penyalin. RNA polimerase akan bergerak sepanjang untai DNA sekaligus menyalin informasi genetik dengan cara menambah gugus basa nitrogen bebas yang berada di dalam nukleus. Penambahan basa nitrogen saat transkripsi berlangsung menyesuaikan dengan urutan komplement DNA, yaitu basa A berpasangan dengan U atau G berpasangan dengan C. Hasil dari transkripsi akan membentuk untai tunggal mRNA. mRNA selanjutnya akan mengalami proses dan penggabungan bagian-bagian yang tidak diperlukan. mRNA kemudian bergerak keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Proses berikutnya, mesin pembuat protein yang dikenal dengan ribosom yang berada di sitoplasma secara langsung akan menempel pada mRNA untuk melanjutkan proses berikutnya, yaitu translasi. Struktur RNA lain, yaitu transfer RNA, bertanggung jawab sebagai pembawa komponen asam amino dalam proses translasi. Terdapat 20 jenis asam amino yang mampu dibawa oleh tRNA berdasarkan urutan-urutan kode atau antikodon yang dimilikinya. tRNA
akan membawa masing-masing asam amino ke dalam ribosom sesuai urutan komplement sesuai komponen triplet codon yang dimiliki mRNA. Selama proses translasi, asam amino satu dengan lainnya bergabung menjadi satu kesatuan yang membentuk rantai panjang yang disebut polipeptida. Setelah proses translasi berakhir, polipeptida hasil translasi akan melipat dan membentuk protein.